A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kita mengungkapkan biasanya itu film diangkat dari kisah nyata. Ini kita mengungkapkan sebaliknya. Ada kisah nyata yang diangkat dari sebuah film. Kisah nyata yang diangkat dari sandiwara, yaitu kasus Dago Elos FS ahli waris Muller. Jadi maksudnya kisah nyata, pengadilan itu nyata, sedangkan diangkat dari sandiwara. Ini sandiwara skenario mafia tanah saling gugat. Ini kisah nyata yang diangkat dari sebuah film. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kita mengungkapkan biasanya itu film. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ma sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Selamat dan pada kesempatan hari ini kita sampaikan ya bahwa kita dengan tegas menyatakan bahwa ini mafia tanah saling gugat, yang mana motifnya itu keserakahan ya, sebagaimana kami sampaikan pada awalnya. Asep Makmun CS dan pendatang atau agresor jaringan mafia tanah ini kan dikasih naungan di sini ya, di RT 07 tahun 60-an. Selain itu memang keluarga Jana ini setelah Indonesia Merdeka itu di sini ya, ini RW 2 ini. Adapun itu pun udah diberikan ini ya, sesuai dengan ini luasnya lebih kurang 5.940 ini ya, warga RW 02. Ini yang dijadikan peta ya. Ini totalnya 5.900 ya. Itu posisinya di sini ya. Jadi ini Pasar Impres. Pasar Impres, ini terminal Dago. Jadi peta itu di sini. Adapun yang digambar itu, jadi di sini ini sertifikat. Ini keluarga Jana itu di sini. Jadi ini para jaringan mafia tanah itu nggak puas mendapatkan lahan sekitar 6.000 meter di sini. Ini nggak puas jaringan ini. Jadi bersama-sama melakukan penyerobotan di sini. Apakah cuma sampai di situ? Ini mafia tanah saling gugat ini hendak menyerobot lagi di sini. Sehingga yang menyatakan kaki tangannya udah mulai ke sini. Kaki tangannya udah mulai di sini. Ini pun juga kita bantu, tapi mereka nggak mau. Masih tetap melakukan skenario pimpinan jaringan mafia tanah ini. Maunya gimana? Ini diserobot, ini diserobot. Jadi tanah warga kampung Cirapuan ini diserobot, ini diserobot ya. Jadi sekali lagi nggak puas di sini ya. Ini RW 2 di sini ya.
Jadi di belakang kantor pos, bukan di samping tapi di belakangnya. Bukan di samping terminal tapi di belakangnya terminal. Nggak puas di situ, bikin bidak-bidak di sini. Ini tanah-tanah ini pada diambil. Nggak puas sampai di situ, ini sampingnya ini dikuasai. Nggak puas sampai di situ, fasilitas umum lapangan bola ini dikuasai, dipatok-patok tahun 2001 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kita mengungkapkan biasanya itu film diangkat dari kisah nyata. Ini kita mengungkapkan sebaliknya. Ada kisah nyata yang diangkat dari sebuah film. Kisah nyata yang diangkat dari sandiwara, yaitu kasus Dago Elos FS ahli waris Muller. Jadi maksudnya kisah nyata, pengadilan itu nyata, sedangkan diangkat dari sandiwara. Ini sandiwara skenario mafia tanah saling gugat. Ini kisah nyata yang diangkat dari sebuah film. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kita mengungkapkan biasanya itu film. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih. Di Ramana nih. Di Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus gitu di baheula. Terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu dianggar we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu. Iya dicuel we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon ke kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan saat ini kita sampaikan perihal batas-batas. Ini kami sampaikan di mana Asep Mamun dalam persidangan dikatakan bahwa batas-batas Egendom diketahui dari bapaknya, sebagaimana yang kami jelaskan bahwa itu kami duga kuat adalah bentuk kedustaannya. Jadi dia mengetahui Egendom itu sekitar 1980-an. Adapun bapaknya di sini kan cuma sebagai anemer atau ikut ngegali lah, jadi kontraktor penggalian pasir atau tukang gali atau semacam itu lah. Nah, dari sini kami mendiskusikan dengan masyarakat pribumi gimana batas-batas ini. Jadi sekali lagi ya, perlu digarisbawahi. Adapun di RW 1 kan pribumi itu mengeklaim ini bahwa sebenarnya tanah adat, bukan termasuknya tanah Egendom, dengan dibuktikan adanya makam. Lain daripada itu, kita sendiri juga mengakui bahwa ketika Indonesia merdeka, kita ikut sedikit banyaknya kita juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan adanya Egendom. Nah, dari sini juga
warga negara utamanya Kampung Cirapuan menghormati juga Egendom itu bisa menunjukkan letak peta. Nah, di sini juga kami sampaikan gimana cara-cara Asep Mamun menentukan ini ya. Nah, dia kami duga kuat akan membuat garis-garis Egendom ini kan mafia tanah saling gugat kan, garis-garis ini setelah ini, setelah tanah-tanah adat, sini ya. Nah ini kan tanah adat ini. Nah ini kan tanah pengajuan. Terus ini yang di RW 1 ini kan yang dikhianati itu, jadi yang dihalang-halangi untuk diproses oleh jaringan mafia tanah ini. Nah dari sini itu, nah dari sini nyatakan sebenarnya juga nggak benar. Jadi Asep Mamun seolah-olah melindungin ini, karena ini lahannya yang diserobot, sementara itu juga di sini di Iwan Surjadi, Didi Koswara sama Ismail Tanjung ntar akan di kesini batas-batasnya. Dari situ dia bisa menentukan batas. Jadi ini kita nyatakan bahwa nggak benar bahwa dia dikasih tahu bapaknya sebagaimana keterangan di pengadilan. Itu kami nyatakan, kami duga kuat itu penipuan. Jadi bersumpah palsu di pengadilan. Termasuknya yang terjadi di RW 2 sini ya, dan di RW 1 di RT lainnya. Jadi dia merujuk pada batas-batas tanah adat yang udah sertifikat itu ya. Terus lain daripada itu, sebenarnya masyarakat pribumi Kampung Cirapuan di RW 1 sendiri juga ada kesepakatan dalam hal ini juga sedikit banyaknya sebagaimana kami jelaskan di bab selanjutnya, bahwa memang diduga kuat dan juga diduga kuat ini juga termasuk tanah Egendom. Maksudnya tanah yang diklaim oleh Simongan. Makanya ini kami harapkan Egendom itu dibatalkan itu untuk haknya. Dan alhamdulillah memang secara undang-undang kan udah dibatalkan. Jadi cuma bisa dipakai batas wilayahnya. Nah, lain daripada itu, nah ini kita juga sering mengingatkan dan termasuknya tokoh agama Diki Sulaiman. Saya jelaskan bahwa ini tanah adat Pak Bagio, tanah adat Pak Bagio, tanah adat Pak Bagio. Sering kami sampaikan, bahkan dengan pertemuan dengan Lurah Dago Pak Sahuri, Polsek Coblong sebagai Babinsa, yaitu Pak Denny. Sekalipun Iwan Surjadi punya sertifikat, tapi itu tidak sesuai dengan kesaksian warga bahwa ini tanah Pak Bagio. Nah, ya. Nah, dari sini juga kita mengingatkan ke Diki Sulaiman dan juga lain pihak, dan ini kita juga sebagaimana kami sampaikan bahwa itu sebenarnya masuk ke dalam satu skenario. Dilihat dari berkas jual belinya aja juga nggak jelas, dalam artian begitu dibuatin AJB sertifikatnya diatasnamakan penjual. Lain daripada itu, Iwan Surjadi juga pinter, sertifikatnya ditahan. Nah,
Terus juga lain daripada itu, ini ada kesepakatan lainnya lagi. Ini kita sering ingatkan. Juga di dalam pertemuan itu seolah-olah warga diberikan tanah wakaf masjid. Adapun Pak Slamet bin Karto sebagai keluarga melakukan peminjaman ke Pak Bagio itu sendiri juga nggak berani. Dia mengatakan wah itu cuma isu. Jadi seandainya Pak Bagio datang pun ya mesti akan datang ke Pak Slamet atau keluarganya menyampaikan tanahnya mau diambil. Adapun keterangan Asep Makmun dia dikasih sama Pak Bagio. Ini keterangannya dusta, disangkal oleh warga-warga, termasuknya tahun 70-an Pak Bagio itu nggak pernah datang ke sini. Jadi begitu ini tahun 1960-an akhir ya dipinjam untuk masyarakat untuk ini, kemungkinan besar itu diikhlaskan dan diridokan. Ya, jadi Pak Slamet sendiri menolak. Istilahnya ini diberikan ke warga atau diberikan ke DKM, sedangkan ini diambil jaringan mafia tanah ini, Iwan Surjadi, Didi Koswara sama Asep Makmun sama Ismail Tanjung. Itu ditolak. Jadi ini luasnya lebih kurang sekitar 700 meteran ya, lebih kurang itu ya. Jadi dulu mah tumbakan 30 sampai 50 tumbak. Keterangan saksi-saksi 30 sampai 50 tumbak. Lain daripada itu, ini perlu digarisbawahi. Diki Sulaiman membangun madrasah di sini. Ini kita udah ingatkan. Ini beda lagi riwayatnya. Ini riwayatnya keluarga Eyong. Ini ya, ini masjid kan. Ini itu tanah jalan keluarga Eyong yang mana diwariskan ke Eti atau Yudi. Tuh, saya dikasih keterangan oleh Mak Aci itu keluarganya Nawisan juga. Mak Aci itu anak dari Juanta, dia nikah sama Misnan anaknya Eyong sama Mardasi. Eyong itu putrinya Nawisan, jadi ini cucu mantu gitu, Jadi ini ngebangun madrasah di sini, ini kita tolak juga. Ini kita udah ingatkan ke Diki Sulaiman. Lain daripada itu, dia di sini membeli tanah di sini. Ini posisinya di sini. Ini berdasarkan surat sertifikat Pak Unus dan juga sertifikat sebelahnya Pak Johan. Gitu. Sertifikat Pak Johan menyatakan bahwa sebelah situ gitu. Dari sini ini mohon dicabut juga, dan juga kami sayangkan Diki Sulaiman menyatakan dukungannya kepada Iwan Surjadi CS dalam hal ini juga kepada Dago Los, dan dia pernah berusaha mendoakan mereka, sementara kita sendiri masih berposisi sebagai abstain perihal Dago Los, Ewes Muller itu, dalam artian mereka itu satu pihak. Jadi seandainya kita mau gabung, asalkan riwayat-riwayat yang jelas yang disampaikan gitu. Juga masalah RW 2 diduga kuat itu Egendom itu di sini. Adapun ini kan udah sertifikat, ya kan? Dari sini aja juga membuktikan bahwa sudah lama pihak BPN pun
membuat surat-surat tanah yang sebenarnya juga egendom, tapi diiniin tanah adat. Nah, sebenarnya tanah adat kalau di RW 2 itu sekitar sini. Ah, apalagi di RW 1 ini riwayatnya lebih tua. Jadi RW 2 itu riwayat yang tua itu keluarga besar Jana, sedangkan di RW 1 saja 1800-an. 1850, 1870-an. Jadi Nawisan itu diduga kuat bersama saudaranya dan diduga kuat juga bersama bapaknya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, udah waktunya Isya. Kita sambung lagi ke bab berikutnya. Alhamdulillah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dagolos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya, bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ini Udin S ya, Dagolos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta, Dagolos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudinta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudinta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudinta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih
Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Mamun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01. Dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Geraha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Mamun. Dari Asep Mamun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Geraha. Dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya. Lagi ya itu ya salah satu. Ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman, pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa. Tak sementara dalam kasus konflik Dago Los FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.